alaihi mana. Coba lihat nih jawaban Nabi Nuh yang kedua. Wa ya kaumku la as'alukum alaihi malan, aku tidak minta dikasih duit untuk menyampaikan dakwah ini. Enggak, kata Nabi Nuh. Ya. La as'alukum ala taufiq dakwah ajran, saya tidak meminta imbalan dari menyampaikan dakwah seruan kepada tauhid ini. Wala atuku ala nasihat malan hatta tattahimuni, dan aku juga tidak minta untuk menyampaikan nasihat ini hatta sehingga kalian tuh menuding aku seakan-akan aku ini melakukan ini karena untuk dapat harta, dapat duit. Ya. In ajriya illa Allah, tahukah kalian semua ganjaran imbalanku hanya dari Allah. Ma atlubu thawabi illa min Allah, aku tidak minta ganjaran apapun kecuali pahala dari Allah. Fa innahu walladzi yusibuni wa yujazini, karena Allah lah yang akan memberikan aku pahala dan membalasnya. Wa ma ana bitaril ladzina amanu ay walastu bimub'idil haula'i mu'minina tu'afa 'ala majlis. Kata Nabi Nuh, aku nggak bisa mengusir orang-orang beriman dari kalangan orang-orang miskin, orang fakir. Orang mereka mau beriman, masa saya larang? Masa saya ya enggak diizinkan? Bicara mereka miskin, fakir itu lain soal. Karena iman itu enggak membedakan antara orang kaya dengan orang miskin. Khadijah itu kaya apa miskin? Kaya. Kaya, tapi dia beriman ke Nabi dan rela menghabiskan hartanya untuk dakwahnya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahum mulaqu rabbihim, sesungguhnya mereka, ya. Siapa mereka ini? Ainnahum su'iruna ila rabbihim, semuanya mereka ini baik yang beriman tadi kepada orang-orang yang miskin, su'ir akan kembali kepada Tuhan mereka. Wa faizuna bil qurbihi, dan mereka akan mendapatkan kemenangan karena dekat kepada Allah. Fa kaifa atrubuhum, bagaimana saya akan mengusir mereka? Innam melakukan bertemu ini mulaq qurbi. Walakinni arakum qauman tajhalun, ay wa innakum qaumun tajhaluna qadrahum fatatubuna turdahum. Tetapi aku melihat kalian ini orang-orang kafir tadi yang petinggi-petinggi itu adalah kaum yang jahil, nggak tahu terhadap orang-orang yang beriman tadi. Seakan-akan karena mereka miskin barulah beriman gitu. Jadi orang kaya nggak beriman, nggak begitu juga mestinya. Siapapun boleh beriman, kaya miskin boleh beriman, jadi soleh. Iya. Apabila tadakkarun, apakah kalian tidak berpikir? Ya, tadakkarun di sini ingat. Tadakkarun. Ta'lamuna khata'ikum, ya, dan kalian tahu kesalahan pendapat kalian ini. Ya, karena sudah mengklaim hanya orang-orang kaya, ya, yang tidak beriman dan orang-orang miskin lah yang beriman. Seakan-akan menyekat iman itu hanya untuk orang-orang miskin. Nah, ini yang salah. Ya, justru siapapun boleh beriman, kaya miskin, ya, rendahan atau atasan, mereka berhak beriman karena iman itu menjadi satu keharusan, ya, menjadi satu yang harus dilakukan. Wala aqulu lakum indi khazainullah, kata Nabi Nuh berikutnya argumentasi beliau. Wa ya qaumi, oh ya, ada lewat. Wa ya qaumi man yusuruni min Allah in taradtuhum. Wahai kaumku, siapa yang bisa menolongku dari Allah seandainya aku mengusir orang-orang yang miskin tadi mau beriman? Ya, jadi siapa yang mau menolong aku? Karena nggak bisa Nabi Nuh itu menolong ya orang-orang yang beriman meskipun dari kalangan orang-orang. Wala aku lakum indi khazainullah, dan aku tidak mengatakan kepada bahwa aku mengetahui rahasia-rahasia Allah. Khazain di sini adalah simpanan, atau rahasia-rahasia Allah, atau khazain ini harta berlimpah.
hatta tattabi'uni, sehingga kalian bisa mengikutiku karena aku kaya. Jadi begini logikanya. Nabi itu bisa nggak minta kaya kepada Allah? Bisa. Bisa, sangat bisa. Nabi kita aja pernah ditawarkan kaya. Muhammad, kamu mau nggak Gunung Uhud ini dirubah menjadi emas? Tapi kamu belum tentu selamat di dunia ini karena kekayaan. Nabi mau nggak mau. Karena kalau Nabi kaya, menyuruh kenabian, orang-orang kaya ikut masuk, nggak ada yang aneh, ya. Orang miskin ngikut, nggak ada yang aneh. Justru ketika Nabi itu nggak punya apa-apa, nggak punya materi, mendakwah kepada petinggi-petinggi tadi yang kaya raya, punya pengaruh, punya jabatan, nah itu tantangannya di sini. Ya, tantangannya di sini. Makanya kata Nabi Nuh, saya nggak mengklaim saya punya harta berlimpah. Meskipun faktanya Nabi itu bisa meminta dan doanya mustajab, tapi mereka tidak akan pernah minta, tidak pernah minta. Makanya ada yang nanya ke saya, kita pernah minta didoakan para kiai ulama ikhlas supaya usaha kita sukses, supaya kita ini mungkin anak-anak kita pada ini. Kenapa ya kiai-kiai itu nggak kaya? Yang dulu ya, kalau sekarang saya nggak tahu. Kalau sekarang kan ada kiai punya mobil apa itu? Rubicon. Rubicon gitu. Rubicon jadi juga kiai Rubicon. Kalau dulu kan enggak, karena Nabi kiai-kiai itu nggak pernah berpikir tentang harta berlimpah, nggak pernah berpikir. Meskipun luar biasa, dia kiai kaya raya dan dia bisa berdakwah dengan ilmunya dan kekayaan luar biasa. Ya. Tapi bukan sebagai ajang pamer, ya. Betul-betul itu tadi. Nabi Nuh begitu. Wala a'lamul ghaiba, dan aku tidak tahu tentang gaib. Ay wala aqulu lakum inni a'lamul ghaiba hatta tadunnu bi rububiyyah. Aku nggak tahu tentang gaib itu maksud seperti apa, nanti kejadian ke depan seperti apa, karena aku bukan Tuhan. Wala aqulu ini malak, dan aku juga tidak mengatakan aku ini malaikat. Ini kan salah satu masalah orang-orang kafir nggak beriman kepada Nabi itu, karena menganggap ya kalian kan manusia, kami ini manusia, apa bedanya kan gitu. Kenapa nggak diutus Nabi itu dari kalangan malaikat? Ini kan orang nggak berpikir panjang ya. Seandainya Nabi kita kalian malaikat, kita bisa ngikutin nggak? Nah, mereka nggak makan, nggak minum, ya, nggak perlu kendaraan, terbang sendiri dia. Nggak sahwat. Bisa berubah-ubah bentuknya. Justru susah bagi kita bisa ngikutin Nabi yang dari malaikat. Nggak real, nggak logis. Justru Allah sengaja mengutus Nabi itu dari kalangan kaumnya supaya sama, levelnya sama, kebutuhan kamu sama sebetulnya, hitaran kamu sama. Iya kan? Coba seandainya kalau malaikat jadi Nabi, bingung kita ibadahnya kayak apa, kekuatan fisiknya kayak apa, nggak sanggup kita. Yang Nabi dari manusia sendiri kita belum sanggup mengikuti, apalagi kalau Nabi itu dari kalangan malaikat. Iya kan, contohnya nih itikaf 10 Ramadan terakhir. Kalau Nabi kita mah nggak keluar dari masjid, nggak keluar sama sekali kecuali ada hajat. Kita kan belum sanggup kayak gitu. Kalau nanti sempat umroh di Ramadan, harus coba lihat, perhatiin ada orang yang nggak keluar masjid di situ aja. 10 malam terakhir. Kalau dulu waktu saya kuliah di Mesir itu banyak masjid yang menyiapkan tempat semacam kayak tenda gitu. Karena zaman Nabi itu Nabi bikin tenda di masjid itu supaya bertempat beliau. Ya. Jadi nggak diganggu. Di situ aja kayak kemah di masjid. Nggak keluar deh. Ya tidur di situ, baca sholat di situ. Tapi lagi-lagi kalau saya pribadi esensinya bukan di situ. Kalau kita ini manusia kan kita melakukan sesuai kemampuan, ya, dan juga kesiapan kita. Nabi kan juga enggak memaksa. Kalian harus itikaf seperti saya. Aku udah kasih contoh kan gitu.
kalian misalnya seperti apa monggo kan gitu. Karena itikaf itu bukan wajib tapi sunnah. Itu contohnya. Nabi dari kalangan manusia aja kita belum tentu bisa mengikuti ibadahnya, kesolehannya dan seterusnya kan gitu. Apalagi kalau Nabi itu dari kalangan malah. Wala aqulu lil ladzina tazdari a'yunukum lan la yu'tiyahumullahu khairan. Ya. Dan aku tidak mengatakan ya apa ya? Dan aku tidak mengatakan kepada orang-orang atas dari a'yunukum. Ya. Tasdari di sini adalah orang-orang lemah yang tasdari itu rendah. Ya. Mata kalian melihatnya apa? Remeh. Tasdari a'yunukum, mata kalian mata. Ini luar biasa Bapak Ibu. Maksiat mata yang paling ya berat ini disebutkan apa? Tasdari a'yunukum. Kalian memandang orang dengan pandangan rendah. Pernah ngerasain nggak kalau kita dipandang orang itu kayak nggak dipandang? Ngerasain nggak? Itu maksiatnya mata. Selain kita melihat yang nggak jelas, memandang orang dengan pandangan hina, nah ini yang dimaksud. Tasdari a'yunukum. Saya tidak mengatakan kepada orang-orang. Ya. Kadang-kadang kan kalau orang yang mohon maaf ya, perasa, nggak perlu ngomong aja, pandangan orang kan bisa berbicara ya nggak? Kayaknya dia nggak nganggap saya dia gitu kan. Dicuekin kan gitu kan? Ya nggak ngomong tuh. Apa itu udah pandangannya begitu, pakai omongan lagi, tambah parah nggak? Parah banget. Iya kan? Mata aja begitu tuh. Paper. Nggak usah hanya mata. Ya. Wala aqulu li haula'i du'afa alladziina aamanu fi. Aku tidak mengatakan ya. Aku tidak bisa mengatakan kepada orang-orang lemah yang beriman kepadaku, wa taqartumuhum, dan kalian meremehkan dari apa namanya mata pandangannya itu. Tasdari a'yunukum. La yu'tiyallahu bahwasanya Allah tidak akan memberikan mereka kebaikan. Ya, lan yang namanya hidayah taufik. Nggak mungkin lah Allah ngasih hidayah taufik pada orang-orang susah miskin gitu kan. Wallahu a'lam bima fi anfusihim. Katakanlah bahwasanya Allah lebih tahu ya. A'lam bi sarairihim wa dhamirihim. Allah lebih tahu tentang rahasia mereka. Apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka. Ini kita dalam zalimin. Seandainya aku melarang mereka, ya, kalau aku melakukan kezaliman kepada mereka, maka aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Nabi Nuh ini argumentasinya banyak. Dibalas, ini dia, dibalas lagi nih sama kaumnya. Qalu, ayat berapa itu? 32. Qalu ya Nuh, wahai Nuh, mereka berkata, qad jadaltana, qala qaum Nuh li Nuh, qad khasamtana fa aksarta jidala khusumatana. Qad jadaltana fa aksarta jidalana. Nabi Nuh, engkau ini enggak bilang Nabi lagi, wahai Nuh, enggak bilang Nabi lagi, enggak dipakai Nabi. Wahai Nuh, kamu sudah banyak berdebat dengan kami, bahkan lebih banyak lagi ya, berdebat, jadalkan ya. Faktina, udah nih, langsung keluar tuh, faktina, udah nggak usah banyak bertele-tele, datangkan azab yang kau janjikan itu kepada kami. Faktina ya, faktina bima ta'iduna in kuntum shadiqin. Datangkan azab yang kamu sudah tadi takut-takutin kami, takut-takutin ya. In kunta shadiqan fi ma taqul, kalau engkau benar terhadap apa yang kau janjikan. Bapak Ibu, agama ini menyampaikan sesuatu yang memang kita tidak bisa merasakan secara langsung, terutama masalah yang goib ya, contohnya alam kubur ya. Kita kan nggak tahu kan alam kubur ya, alam barzah, apalagi alam akhir kan kita tahu.
Gak ada yang tahu. Dan kenapa? Karena tujuan Nabi itu hanya menyampaikan apa yang Allah sampaikan. Nih, katakan para Nabi, mereka umatmu kalian untuk beribadah, nanti ada hari akhir, di sana ada alam barzah, sebelum akhir ada alam barzah, alam kubur. Tapi untuk meyakinkan ini susah, nggak gampang, karena mereka belum mati. Kalau sudah mati, nggak bisa balik ya. Makanya Umar itu ketika ada orang nggak percaya dengan Nabi itu marah. Atau orang-orang kafir itu ketika kita baca Yasin itu kan, loh ini kan orang udah tulang-tulang masih hidup lagi. Apa ada azab katanya gitu. Kata Umar, sini tak penggal palamu, baru kamu tahu bener nggak di kubur ada azab, ada segala macam. Karena kita belum mati. Seandainya kita bisa ngomong sama jamaah kita nih yang udah duluan, seandainya kita bisa ngomong komunikasi dengan jamaah kita yang sudah duluan, saya yakin ini tidak ada tempat kosong di masjid kita setiap hari. Benar nggak? Karena kita nggak bisa ngomong, kita cuma bisa ngirim doa. Mereka juga tahu kita ngirim doa, tapi mereka nggak bisa membalas, ngasih tahu ke kita, Ustaz Malik bener kata Ustaz Malik itu di kuburan banyak ini itu bener. Maka nggak bisa ngomong ya. Kita juga nggak bisa nanya kan gitu. Itu kendalanya itu. Karena orang yang sudah sampai di alam barzah nggak bisa kembali gitu. Ya. Jadi nantang nih itu. Qala inna yatikum billah, kata Nabi Nuh, bukan aku yang memberikan azab. Siapa yang berikan azab? Allah. Amrun takjil fil azab. Masalah disegerakan azab atau tidak itu kembali kepada Allah. La ilaha bukan saya. Aku menyampaikan doa. Awalladzi ya'tikum bi insya'a, karena Dialah yang akan mendatangkan kepada kalian jika Allah berkehendak. Wa ma antum bimu'jizin, kalian tidak akan sanggup ya apa? Menahannya, kalian tidak akan sanggup ya mencegahnya. Mereka antum ailastum bifa'itina lah wa ya haraban li'annakum fi mulki wa sultani. Kalian nggak bisa lari, nggak bisa mencegahnya, pasti kena. Nggak ada yang bisa mencegah dari Allah, nggak ada. Takdir itu nggak ada yang tahu Bapak Ibu, ya nggak? Coba yang umroh kemarin kecelakaan di mana? Antara Jalan Madinah Mekah. Ya. Tiba-tiba ada 2 orang lagi entah kemana, itu apa dia lagi ke Mekah atau gimana? Ya. Tiba-tiba ada mobil jeep nyalip, kaget supirnya kan, banting setir, langsung terbalik, kebakar. Kan meninggalnya karena kebakaran kan? Bahkan 6 orang meninggal. Kalau nggak salah orang Semarang nanti. Coba nggak ada yang tahu tuh kayak gitu terjadi. Ya. Kalau seandainya tahu dia bakal mati, mau umroh nggak kira-kira? Seandainya nih, yang rombongan 20 orang ini, mereka kecelakaan di situ mati, mau umroh nggak kira-kira? Kalau yang masih muda nanti mikir dulu, belum kawin. Kalau yang udah tua wajar, kalau umur 70 umroh meninggal wajar. Udah waktunya kan gitu. Pulang juga nyusahin kadang-kadang kan gitu. Iya, ini bukan bagus juga kan gitu. Artinya apa? Kita nggak tahu tentang yang akan terjadi di depan mata kita, nggak tahu. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an asalakum. Ini nasihatku tidak akan bermanfaat buat kalian, kan gitu. Tidak akan bermanfaat. In aradtu an asalakum. Jika aku menginginkan menasihatikan, in kana Allah yuridu ayyuhyikum. Kalau memang Allah menginginkan kalian sesat, kan gitu. Yuhya itu sesat. In arada Allah idlakum wa huwa jawabun mimma taqul makna ma yanfa'u lakum. Kalau Allah berkehendak ya kalian tidak beriman, maka nggak akan bermanfaat nasihat.
Tapi kan Nabi Nuh nggak tahu kalau kalian itu tidak beriman kan gitu. Nabi Nuh kan terus berusaha mencoba menyampaikan ajaran kepada semua umatnya. Termasuk baginda Nabi kita tetap berdakwah kepada pamandannya Abu Lahab sampai turun ayat tabbat yada Abi Lahab. Baru aku Nabi, oh nggak akan beriman Muhammad, paman nggak akan beriman, nggak akan beriman, kan begitu. Lanjut atau udah capek? Belum sejam masalahnya. Sebenarnya lebih capek yang ngomong. Kalau situ mah dengan doa. Menit ke-50. Ayo walayan hukum tadkir ya kunuzidin kan Allah yubiyakum. Ya. Wa rabbukum wa ilaihi turja'un. Dialah Tuhan kalian wa ilaihi turja'un, kepada kalian kepadanya kalian kembali. Nah ini dia. Kita sering bilang inna lillahi wa inna ilaihi. Apa sih makna? Banyak ayat ilaihi turja'un. Kepada Allah akan kembali. Begini. Kadang kita ini marah, emosi ketika melihat takdir. Tahu takdir? Ya Allah, kenapa saya ini sudah susah, anaknya sakit-sakit kan? Gak adil loh, kan gitu. Iya kan? Seakan-akan Tuhan gak adil. Kita lupa, ya, kita lupa. Janganlah menghukumi Tuhan dengan hukuman kita, dengan hukum kita. Kita ini hadir di dunia karena keinginan kita atau kemauan Tuhan? Tuhan. Kita hadir di dunia ini karena kemauan kita apa memang Tuhan berkehendak? Tuhan berkehendak. Berkehendak Tuhan, bukan kita. Jangan protes. Itu mau diapain terserah yang ciptakan. Itu intinya kita belajar tasawuf di situ. Apapun yang menimpa kalian, Tuhan yang lebih tahu. Tuhan lebih tahu. Itulah kadang-kadang kita perlu pikir jauh panjang. Misalkan contoh, kita melihat Palestina, berapa tahun mereka itu dijajah Israel, disiksa, dibunuh, dibantai berapa tahun? Dari Puluhan tahun. dari tahun 60. Puluhan tahun. Coba, kok Tuhan nggak adil? Sekarang Tuhan nggak adil ya? Betul nggak? Kita kan protes, ya Allah, kita kan mereka orang beriman, hafal Quran, ya. Israel mah biadab, brengsek ya, kan gitu. Apa engkau nggak gempa aja di Tel Aviv itu? Setengah jam aja gitu, skalanya 10 liter sekalian. Jangan 10 sekalian, buminya belah gitu kan. Nah, sebetulnya kalau kita bertanya begitu, berarti kita belum beriman dengan qada dan qadar. Belum. Dan saya pun masih belajar untuk bisa memahami qada dan qadar. Qada dan qadar. Sengaja dua itu dirahasiakan oleh Allah untuk menguji keimanan kita. Makanya rukun iman yang terakhir apa? Beriman kepada qada dan itu Pak. Ini yang 1, 2, 3, 4, 5 bisa gugur gara-gara yang 6. Makanya Mu'tazilah nggak mengaku yang ke-6, nggak bisa itu nggak bisa masuk akal itu, kan gitu. Ya, ini yang 1, 2, 3, 4, 5 apa sih? Beriman pada Allah, malaikat, rasulnya, nabi, yang hari akhir. Kalau yang 6 ini kita nggak bisa, gugur tuh yang bawahnya. Paham sampai sini? Nah, itu dia. Makanya level yang paling tinggi itu bagaimana kita bisa menumbuhkan iman kita terhadap qada dan qadar. Kadang seakan Tuhan nggak adil, Tuhan itu kok nggak ini ya, gitu, nggak sensitif gitu. Orang Israel kecil banget, iya kan? Orang Palestina banyak penduduknya kok kalah di macam-macam lah. Itulah pikiran kita, ya. Makanya bacalah kebijakan Tuhan dengan keimanan qada dan qadar. Ya kan? Baik, kita lanjutkan. Ini Nabi Nuh
Kita lanjutkan. Am yaqulu iftara. Am yaqulu iftara. Ay yaqulu kufar Quraisy ikhtalaqa Muhammad hadzal Qur'an min indi nafsi. Apakah orang-orang kafir Quraisy ini kembali kepada Nabi? Bukan kepada Nabi Nuh. Apakah orang-orang kafir Quraisy ini menganggap Nabi itu bikin Al-Qur'an? Ya. Qul in iftaraituhu fa alayhi. Karena cerita Nabi Nuh ini kan banyak yang nggak tahu, kisahnya kan lama banget ya. Bah, Muhammad ini bikin dari mana cerita ini? Seakan-akan Quran itu dianggap buatan Nabi. Itulah sebabnya kenapa Nabi kita Butahul sebagai penguat Quran bukan buatan karangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, kalau Nabi S3 repot itu, pasti nggak yakin Quran itu. Iya, Quran buatan Muhammad. Kenapa di S3? Hari sastra lagi. S3-nya UI lagi. Itu kan. Qul in aftarituhu fa alayya ijrami. Qul ya Muhammad, katakan kepada orang-orang kafir Quraisy Muhammad, kalau aku yang membuat Quran ini, fa alayya wizri wa dhambi, maka aku akan menanggung dosa ya, dan azabnya. Wala tu'akhuduna antum bi jarirati, dan kalian tidak akan mendapatkan azab apa-apa ya dari kalau memang ini Quran buatan sendiri. Wa ana bari'un mimma tujrimun, dan saya ini bebas dari apa yang kalian tuduhkan. Perhatikan. Coba lihat. Wa uhiya ila, lanjut lagi ya. 35 itu jeda. Itulah hebatnya Quran. Jeda dulu nih, bukan Nabi. Lanjut lagi Quran. Wa uhiya ila annahu la yu'minu min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun, dan diberitahukan kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, kamu sudah 1000 tahun berdakwah di kaummu, yang masuk cuma 20 orang. Jadi satu orang berapa tahun? 1000 tahun Nabi Nuh nih ngingatin kaumnya dari ngomong siang malam. Ya, mungkin taklimnya itu sering banget, pagi malam siang sore. Yang ikut beriman ke Nabi Nuh cuma 20 orang. Jadi satu orang berapa tahun? 20 tahun. 50 tahun gitu. 50 tahun. Sejawabannya sama ikhlas orang itu. Iya kan? Sampaikan kepada Nabi Nuh, Allah mengatakan Nuh tidak akan beriman orang dari kaum kecuali yang telah beriman. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun, dan kamu jangan sedih terhadap kekafiran mereka dan pendustaan mereka kepadamu. Fa inni muhlikuhum. Nah, ini Nabi Allah bilang, fa inni muhlikuhum, aku yang akan membinasakan wa bima kanu yaf'alun, terhadap apa yang mereka perbuat. Aku akan musnahkan mereka. Itu Allah sampaikan Nabi Nuh. Udah cukup. Kamu dakwah sekian lama, ini yang beriman cuma sedikit. Tadi kan Nabi Nuh terus semangat, pasti bilang, udah Nuh sedikit, cukup. Ada waktunya. Wasna'il fulka bi'ayna, ya. Kemudian apa perintah Allah? Buatlah perahu bahtera. Bayangkan bahtera. Bi'ayna aisna as-safina tahta nadrina wa bihibdina wa riayatina. Bi'ayna, ayun itu mata, maksudnya buatlah perahu dengan arahan dari kami. Allah yang mengarahkan. Konon kabarnya Nabi Nuh itu bingung disuruh bikin perahu, gimana bentuk perahu itu, kan Nabi Adam belum ada. Ya, belum ada perahu. Rupanya ketika dia berdoa, tangannya diginiin nih. Tiba-tiba kok dia melihat begini nih, tangan ini. Ya, oh begini dia perahu ini. Dari tangan dua ini ya digabung gitu. Paham nggak? Ini digabung begini. Oh begitu. Bi'ain, maka Allah ajarkan melalui ilhamnya. No, bikin perahu. Mana bentuknya? Ah, itu dia bentuknya seperti tanganmu itu. Ya kan? Ya ini ay isna safina tatalazina wa bi'idina wa bi'idina wa bi'idina ay wa taqlimina laka. Qala Mujahid ay kama na'muruka, kata Imam Mujahid, maksud wahyina di sini sebagaimana yang Allah perintahkan. Jadi Allah perintahkan. Ya. Wala tukhatibni fil ladina zalamu. Nah,
kamu buat saja sudah perahu itu. Jangan kamu lagi berbicara, jangan kamu lagi